Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah walam yabja'al lahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran, dan dia Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalam kitab tersebut. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Rabb, dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka andal alimul hakim. Maha suci Engkau Allah, maha penggerak Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita taklim kembali, dan marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keimanan, keislaman, kenyamanan, kedamaian, keselarasan, ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita membahas, bertilawah, mentadabur ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Musa, yang secara konsep adalah kecerdasan. Kalau kita membaca dalam surah 14, ya, surah 14 ayat ke-7, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, maksud saya, ya, ayat ke-6 dulu, ya. Kita baca surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa id qala Musa, dan ketika berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, kepada pengukuhnya, kaum, koma yakumukum, kauman itu pengukuh. Udhkuru, ingatlah kalian, nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi wa yudhabbihuna abna'akum. Yaitu ketika dia Allah menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun, karena Fir'aun itu, ya, mereka itu menyiksa kalian dengan jelek, dengan pedih, yaitu adab atau sanksi atau siksaan, yaitu yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan pada yang demikian itu suatu cobaan dari Rabb kalian yang besar. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam ayat ini, ya, kita melihat, mencermati, ya, dan mohon dicermati, Musa itu jangan dipahami sebagai sosok manusia di masa lalu saja, supaya ayat ini menjadi kontekstual dan memiliki nilai di masa kini. Musa ini jangan dibayangkan sebuah sosok di masa lalu, tapi Musa ini adalah siapa saja yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih sayang Allah di masa manapun, kapanpun. Itulah sungguhnya Musa. Kenapa di surah Ibrahim kok ada cerita Musa? Maka harus kita pahami, harus kita cermati bahwa Musa harus diekstrapolasi lebih luas lagi. Dan kalau kita membaca ayat ada kata Fir'aun, maka kita jangan menyempitkan pikiran, jangan
membatasi pikiran kita kalau Fir'aun itu hanya sebagai sosok manusia di masa lampau. Ya. Jadi kita jangan menyempitkan pikiran kalau Fir'aun hanya sebagai sosok di masa lampau yang ada dalam kisah atau dalam sejarah. Maka mari kita lihat Fir'aun dalam konteks kekinian, karena sungguhnya kalau kita cermati kenapa jasad Fir'aun itu diabadikan, diawetkan. Itu kan artinya bukan suatu kebetulan. Ternyata Allah mengizinkan yang seperti itu karena di kemudian hari, termasuk hari ini, sekarang ini, sebetulnya Fir'aun itu sifatnya tetap ada. Jadi Allah mengizinkan, ya, di sini saat ini sekarang ini sebetulnya Fir'aun itu sifatnya tetap akan ada. Ya, mungkin Fir'aun dalam kisah dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi sungguhnya bisa jadi Fir'aun itu malah ada pada diri kita sendiri. Fir'aun itu kerjanya kan suka menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Ya, tadi saya sebutkan bahwa Fir'aun itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sering saya sampaikan bahwa laki-laki adalah simbol rohani, perempuan adalah simbol jasmani. Maka kalau kita mengerjakan sa'i waktu kita umroh atau haji itu, yang laki-laki kan disuruh lari-lari, agak lari-lari, yang perempuan boleh istilahnya tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil. Ini maksudnya kalau yang berhubungan dengan rohani itu maksudnya kita suruh mempercepat, ya, akselerasi. Tapi kalau yang jasmani, yang materi ini tidak apa-apa, kita pelan-pelan kan begitu. Karena setiap ayat itu harus mengandung 3 azas. Azas koherensi, yaitu pengetahuan yang kita pahami tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan yang lain. Kemudian kalau azas korespondensi yang kedua ini, yaitu ilmu kita itu ya sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Ada istilahnya pragmatisnya tentang Fir'aun dengan Musa ini. Sehingga kalau ada azas pragmatis, pengetahuan ini, pemahaman ini bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia saat ini, sekarang ini. Maka kalau Fir'aun itu kerjanya suka menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan, kalau saya gambarkan laki-laki itu simbol rohani, itu oleh Fir'aun dihalangi. Sedangkan perempuan itu simbol jasmani, itu oleh Fir'aun yang aspek jasmani ini ya dikembangkan. Maka setiap berjalan ke arah kanan pasti menjauhi yang kiri, dan setiap kita berjalan ke arah kiri pasti menjauhi yang kanan. Maka saya gambarkan kalau Musa ini ibaratnya kanan, Fir'aun ini kiri. Mari kita lihat secara faktual, secara kontekstual dalam kehidupan yang sekarang, ya, dalam zaman yang kadang bergejolak, baik ekonomi, politik maupun sosial, karena sifat-sifat Fir'aun itu ada di dalam banyak manusia. Padahal kita ini ya bisa belajar dari ayat, karena ayat itu adalah pelajaran. Kalau yang namanya pelajaran itu bisa dianalisa, bisa dipahami, bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, Ewaidin yang berbahagia, maka yang berhubungan dengan Musa, ya, oleh Allah kita diingatkan di dalam surat Toha ayat 9. Wahal ataka haditsu Musa. Ya. Pernahkah datang kepada engkau kisah tentang Musa? Jadi Al-Quran ini juga bicara konsep. Secara bahasa Musa ini kan kecerdasan. Apakah telah sampai kepadamu kisah perjalanan sebuah kecerdasan? Ya, sebuah Musa ini. Pertanyaannya, karena Musa ini, ya, di ayat lain nanti ada 9 mukjizat, dan apa itu mukjizat? Bisakah kita mengalami seperti Musa?
Karena tadi di depan sudah saya sampaikan, bisa saja Musa di masa kini dan Fir'aun di masa kini, karena Musa dan Fir'aun itu bisa sebuah sifat. Nah, apa maksudnya kalau kita melihat Musa nanti punya mukjizat ketiak atau lehernya itu, kemudian telapaknya mengeluarkan sinar dan lain sebagainya. Apa maksudnya sinar putih yang cemerlang, dan apa 9 mukjizat yang diberikan kepada Musa, walaupun itu sebenarnya 9 ayat tanda. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kalau kita membaca surat Toha ayat 22, itu kan ada kata-kata wa atmum yadaka ila janahika tahrut baidoa min ghairi su'in ayatan ukhra, dan kempitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain pula. Nah, ayat ini ya yang korelasinya dengan surat An-Naml ayat 12 yang kurang lebih artinya, dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat, 9 buah tanda, 9 buah ayat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Hadirin yang berbahagia, sahabat dan Bapak Ibu semua, maka di dalam surat Toha ayat 17 ya dan 18 juga sampai nanti 19 ya, wa matilka biyaminika ya Musa qala hiya asaa atawakka'u alaiha wa ahussu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Kemudian ayat 20 ya, masih surat Toha, dan 21 ya. Fa'alqaha fa'idza hiya khayatun tas'a qala khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Nah, ayat ini menceritakan tanda atau mukjizat kedua dari 9 mukjizat yang diterima Musa. Apa yang pertama? Tongkat menjadi ular. Ini di dalam tadi yang saya sudah bacakan. Nah, kemudian ya, di sini kan ayat kembali ke atas ya. Di dalam Toha ayat 10, idz ra'a naron faqala li ahlihi amkusu ini anastu narol la'alli atikum minha binafsin aw ajidu alan nari huda. Itro'a ini melihat dengan pikiran. Kalau anastu naro itu melihat dengan proses ya, melihat dengan belajar, melihat dengan riset, dan yang dipikir dan diteliti itu naro ya. Sama, kemudian naro itu bisa api, bisa nar, bisa neraka. Itu lambang dari semangat yang membara. Dan ahlinya di sini ya, sebuah kecerdasan itu punya keahlian. Dan 2 terompah ya, di dalam ayat 12 nanti ya, di sini sebutkan ya, saya baca dari 11 dulu ya. Falama ataha nudiya ya Musa
ketika ya datang kepadanya dipanggillah Musa. Kemudian di ayat selanjutnya, ini ana rabbuka fa'akhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, Musa ini disuruh yaitu melepaskan dua terompah. Na'la itu kan terompah. Jadi dua terompah Musa itu ya, ini ayat metafora ya, sebagai mutasabih. Dua terompah Musa itu juga agak emosionan ya, kemudian ada kaku, maka di sini suruh melepaskan emosi, kekakuan dan juga kebodohan liar yang itu harus dilepaskan oleh Musa karena supaya dia di dalam puncak kesadaran. Karena petunjuk datang bukan karena emosi dan kebodohan, tapi karena prinsip iman. Nah, kecerdasan itu dipilih oleh Rabb untuk menerima wahyu. Nah, pintu gerbang wahyu dengan syarat melepas kedua terompah, yaitu melepas keegoan, melepas kebodohan liar. Maka selanjutnya di ayat 14 dari surat Toha ini, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sahabat dan Bapak Ibu semua, sampai ayat 14 ini Musa sudah ketemu Rabb ya. Allah ada realitas atau kenyataan. Dan ayat 15-nya, inna sa'ata ya, atiyatun. Sungguhnya saat itu ya, kalau di terjemahan saat itu diartikan kiamat, padahal ini inna sa'ata, sungguhnya saat itu Musa bertajali tadi ya. Saat kecerdasan berada di dalam fuad, melihat nar dengan melepas kedua terompah ya, saat itu sa'ah, maka ketemu Rabb Allah, kemudian Musa ini mendapat wahyu. Maka inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Nah, sahabat dan Bapak Ibu semua, kemudian ayat 16-nya, maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jadi kalau kita sudah teguh pendirian karena sudah mendapatkan wahyu ya, kita sudah melepas dua terompah, sudah melepas keegoan kita, sudah melepas kebodohan liar kita, maka kita jangan terpengaruh. Kita harus teguh pendirian. Ya, kita harus teguh pendirian dengan istiqomah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu sebuah wahyu itu kan melahirkan penemuan-penemuan yang spektakuler yang orang menyebutnya sebagai mukjizat, karomah atau maunah. Jadi kita pahami Musa itu sebagai sosok dan Musa sebagai kecerdasan atau Musa sebagai lambang daripada kebaikan atau lambang bagian kanan, dan Firaun adalah lambang keburukan atau lambang sebelah kiri. Nah, mari kita lihat apa saja mukjizat Nabi Musa. Yang tadi saya sebutkan, tongkat jadi ular ya, itu tadi di ayat 17 sampai 21. Terkadang ada orang itu takut dengan ide sendiri. Tahu kapan ide itu dilontarkan, kapan disimpan. Nah, kisah Musa ini menggambarkan perjuangan menghadapi Fir'aun yang keduanya beradu konsep, yang digambarkan dengan pertarungan ular masing-masing. Ular Musa yang memenangkan karena berasal dari wahyu yang diumpamakan sebagai tongkat. Tongkat itu lambang ketegakan, lambang kelurusan, dan bisa mengantarkan kepada tujuan kehidupan yang sebenarnya. Jadi bisa dipahami ya, ular yang besar dari Musa itu sebuah konsep yang sangat luar biasa karena konsepnya itu dari wahyu. Kemudian Fir'aun ini hanya konsep dari
persepsi daripada ahli sihir, persepsi dari Fir'aun ahlinya. Maka dikalahkan oleh tongkat Musa ya, dengan atau konsep yang sangat luar biasa, konsep yang bisa mengantarkan kepada tujuan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian di ayat 22 masih surat Toha itu kan tangan Musa cemerlang. Kemudian ada 12 mata air ya. Kalau tempo hari ya saya sudah membahas di surah Al-Baqarah itu ayat 60 itu sudah saya sampaikan tentang apa itu 12 mata air ya, bahwa manusia ini sebetulnya kan ingin merindukan ma'ul haya, merindukan air kehidupan. Maka kalau hari libur itu orang-orang kota itu kan pengennya itu berwisata ke tempat air. Ya mungkin di pantai atau mungkin di air terjun atau di sungai yang masih jernih. Itu sebenarnya menggambarkan kerinduan kepada air. Air yang sesungguhnya adalah air kehidupan ma'ul haya yang bisa menghidupkan kolbu, yang bisa menghidupkan jiwa. Tapi lambangnya seperti itu. Maka anak-anak yang masih bersih, masih suci itu senang dengan air. Karena dia masih belum terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Nah, maka kalau ya tempo hari ya kalau kita sudah merekam tentang surah Al-Baqarah ayat 60 itu kan di situ disebutkan, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, sahabat dan Bapak Ibu semua, dalam Al-Baqarah 60 ini ya menggambarkan bahwa sebetulnya ya, kalau kita memahami ayat ini, 12 mata air ini juga bisa kita kalau mendapatkan ilmu, mencari ilmu itu ya yang betul-betul dari sumbernya yang autentik. Misalnya tentang kesehatan yang menerangkan ya ahli kesehatan, tentang astronomi yang ahli astronomi, sumbernya asli. Yang kosmologi juga ahli kosmologi, yang geografi, sosial, politik dan semuanya itu, apalagi yang tentang kesehatan yang berhubungan dengan anatomi manusia. Itu harus kita melihat ya, mencermati dari orang-orang yang ahli. Maka digambarkan 12 mata air. Dan itu juga sebetulnya ya air kehidupan yang dilambangkan di dalam ayat-ayat banyak sekali itu memang sebetulnya bahwa kita manusia ini memang asalnya juga jasmaninya dari air. Dan itu kita kalau merindukan air ya sebetulnya kalau kita rindu kepada main air ya di pantai ataupun di sungai yang air terjun atau apa, itu sebenarnya itu lambang daripada jiwa kita ini sebenarnya merindukan tentang ma'ul haya, air kehidupan. Kemudian yang keempat ya di dalam surat Al-Baqarah surat Al-A'raf ya ayat 133 itu disebutkan ya fa arsalna alahimut tufana wal jaroda wal kumala waddofadi'a waddama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tidak menyombongkan diri dan mereka mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang mujrimin, yang berdosa. Sahabat dan Bapak Ibu semua, ayat ini juga kita harus cermati karena kita harus membahas apa itu tentang belalang, apa itu kutu, apa itu katak, apa itu darah. Nah, belalang itu kan simbol kehilangan, simbol kerugian, karena sifat belalang ini akan memakan habis dan tak berbekas pada tanaman. Nah, perlu muhasabah, merasa tabungan amal kita banyak ternyata bisa bangkrut. Maka kalau sifat belalang ini akan memakan habis, tak berbekas tanaman kebaikan kita, tanaman kesabaran kita, karena mungkin kita ya berinfak
bersedekah tapi dengan mengungkit-ungkit yang kita berikan kepada yang diberi, ataupun kita ritual tapi masih ada ria, ada pamer dan lain sebagainya yang bisa membatalkan daripada kebaikan itu, disimbolkan dengan belalang. Kemudian ada kutu, itu kan simbol kegatalan, suka komen terhadap semua omongan, ya. Kemudian juga suka komen pada tindakan orang, gemar berita bohong, gemar berita hoax, suka isu, suka fitnah, suka kepo. Nah, semua dianggap nggak ada yang benar, salah semua, salah melulu, ya. Nah, kegatalan untuk berkomentar kejelekan orang lain, kegatalan untuk berkomentar komunitas orang lain, ya, ini kan pertanda sakit jiwa, karena memang melanggar surat 49, ya, ayat 11 dan 12. Nah, kutu ini, ya, karena kegatalan dia itu sebagai simbol kegatalan, ya, suka komen, suka komentar. Ini kan bisa muncul di mana-mana kutu ini, bisa muncul di televisi, bisa muncul di tempat kerja, bisa muncul di pasar, bisa muncul di arisan, bahkan bisa muncul di taklim, di majlis taklim atau pengajian, atau bahkan bisa muncul juga di tempat ibadah kalau memang kesadarannya itu masih rendah. Dan kutu ini beranak pinak, ya. Akhirnya apa? Yang beranak pinak itu berdampak viral. Berita itu berdampak viral. Ya, kalau dulu saya dapat cerita dari kakek saya, itu zaman Jepang itu pernah ada kutu di mana-mana, pakaian ada kutu, kemudian ibu-ibu, para perempuan itu rambutnya banyak kutu. Nah, ini kan menggambarkan bahwa kutu itu kan beranak pinak. Nah, kemudian, ya, kalau tadi saya sebutkan ada belalang, ada kutu, sekarang kata. Kata itu kan simbol ego. Kalau ada istilah seperti kata dalam tempurung, itu kan orangnya kuper. Kuper itu kan kalau bahasa Al-Qur'annya kan kafir. Kafir itu kan tertutup. Cover itu juga penutup. Kemudian kiper, kalau dalam sepak bola kiper itu juga menutup gawang, jangan sampai kemasukan. Jadi orang yang tertutup, merasa pinter dan benar sendiri, ya, ini disimbolkan oleh kata. Maka di dalam cerita itu ada kata dalam sumur, ya, sekolah di situ, dapat titel di sumur itu, ya. Kemudian ilmunya ya hanya di sumur itu, kemudian dia mengadakan seminar di sumur itu, ya. Nah, yang datang juga di situ ada angsa, ada burung elang dan lain sebagainya. Nah, makanya yang disampaikan dalam seminar oleh kata di sumur ini kemudian diinterupsi oleh bangau. Ya, di dunia ini, ya, ilmu itu bukan hanya di sumur ini, titel ini bukan hanya di sumur ini, pengetahuan ini bukan hanya di sumur ini. Akhirnya kata ini, ya coba mari kita buktikan. Dia naik ke punggung bangau, kemudian terbang. Oh, ternyata kata ini setelah terbang, wah, lah kok ada gunung bagus, ada pantai yang bagus, ada tanaman yang indah-indah. Nah, ini baru sadar, oh ternyata, ya, kita itu tidak boleh, ya, seperti kata dalam tempurung. Kemudian lagi simbolnya darah, ya. Dalam ayat 133 dari Al-A'raf ini, darah ini kan simbol kemarahan, simbol kebencian. Maka kalau dalam ilmu kesehatan kalau tidak salah, ya, darah jantung itu kan disimbolkan dengan merah kalau tidak salah, ya. Maka simbol daripada kemarahan kebencian adalah darah. Suka menebar kebencian, bahkan menghalalkan darah orang lain. Inilah yang sebetulnya terjadi masa itu. Kemudian tadi kembali ke atas bahwa dalam surah 26 ayat 63 itu kan tongkat Musa ini membelah laut. Ini simbol jalan keluar dalam memecahkan masalah. Karena tongkat itu adalah sesuatu yang lurus yang bisa menjadikan solusi, ya. Dalam surah 26 ayat 63, wa auhayna ila Musa anidrib bi asokal bahro fanfalako fakana kulu firking kataudil adim.
Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Jadi dalam membelah laut ini ya, simbol jalan keluar dalam memecahkan masalah. Dan Musa juga diberikan kepahaman yang sangat luar biasa ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 143 ini ya. Dan tatkala Musa datang datang untuk bermunajat pada Allah, pada kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Musa dan Tuhan telah berfirman ya langsung padanya. Maka Musa ini mengatakan ya, Robi ya, arini ungdur ilaika qala lantaroni walakinin undur ilal jabal. Nah, Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah kepada bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedikala, maka ya niscaya kamu dapat melihat aku. Nah, tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang-orang yang pertama beriman. Sahabat dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini waktu Musa ini ya mengatakan pada Allah, ingin melihat Allah, bahwa Allah itu sebenarnya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat ya. Seperti kita bernafas ini, oksigen ini ada, tapi kita tidak bisa melihat oksigen, tapi kita bisa merasakan. Oleh karena itu, waktu kalau kita Musa bertajali pada Rob ya, ini di puncak kesadaran, karena Jabal ya, Jibal itu gunung itu kan lambang puncak kesadaran seseorang. Jadi waktu Musa dalam puncak kesadaran, dia bertajali, kemudian dia tidak ingat apa-apa, dia pingsan. Setelah sadar mengatakan ya, subhanaka tubtu ilaika wa ana ahwalul mu'minin. Maha penggerak engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang-orang yang pertama beriman. Jadi menurut ayat ini, orang yang pertama beriman itu adalah sudah dalam puncak kesadaran, kemudian ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kemudian juga Musa ini diberi kitab ya, dalam surah Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tatakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab, dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, kenapa disebutkan 9 mukjizat? Apakah memang cuma 9 ataukah itu hanya metafora? Ya, kita harus bertanya pada Bani Israel. Ya, sering saya sampaikan ya, kajian kita tempo hari yang di surah Al-Baqarah itu, bahwa Bani Israel, Bani itu adalah komunitas, keturunan, bisa siapa saja, bisa di mana saja. Isra itu berjalan ya, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang atau komunitas yang berjalan mencari Tuhan ya, sedang berjalan untuk menemui Tuhan dengan menggunakan potensi akal pikirannya, karena mereka tahu rahasianya. Oleh karena itu dalam surah 17 ya, Al-Isra ayat 101, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinatin. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat, 9 buah ayat yang jelas, yang terang. Fas'al Bani Israila id ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya Musa mashura. Nah, maka sungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata, 9 buah ayat. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Tatkala Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, sungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Nah, artinya berbahagia. Maka dengan demikian, langkah Musa ini
untuk belajar itu menggunakan akal dalam belajar kepada Fir'aun ini, tentang Fir'aun ini sejak kecil ya, di dalam surat Qasas surat 28 ayat 9. Kemudian di situ disebutkan, dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi memang sejak kecil ya Musa ini sejarahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga harus melakukan sesuatu yang bisa seperti Musa ini. Musa ini karena sudah ya sangat luar biasa ceritanya dalam Quran itu banyak sekali. Dan tadi Musa juga mengenal api, ya, orang yang dekat dengan api itu orang yang diberkati. Kemudian kita kuatkan keimanan untuk menemukan sebuah sistem, ya, karena Rob juga secara konsep itu adalah sistem realitas. Dan ketika kita seperti Musa tadi di lembah suci itu harus melepaskan kedua terompah karena sebagai pintu gerbang mendapatkan wahyu. Dan di situ ada momen-momen yang sangat terpenting yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Kalau kita sudah dalam puncak kesadaran, ya, diri kita masing-masing ini, kemudian Allah memberikan nur ilahinya, ya, yahdillahu linurihi mayasa yang sering saya sampaikan dalam penutup pengajian itu, ya, maka jangan ada keraguan sedikit pun terhadap momen yang terjadi, ya, dan itu terjadi bisa di otak kanan, itu kecerdasan, ya. Kemudian di sistem limbik, ya, atau batang otak, itulah lembah suci tua yang diberkati. Kemudian akhirnya likok itu pertemuan, ya, pertemuan. Kalau di sini Musa dengan api itu prinsip iman dan wahyu bisa terjadi, disusul muncul sesuatu yang hidup dan bergerak cepat. Ini punya ide cemerlang. Jadi kalau konsepnya Musa digambarkan ular yang bergerak cepat, itu konsepnya itu ya bergerak cepat, ide-idenya cemerlang, konsepnya cemerlang karena wahyu, bukan persepsi daripada ahli sihirnya Fir'aun. Kemudian kita juga membulatkan tekad dan kita pegang erat-erat suasana yang sudah kita mendapatkan hidayah itu, ya, yang disebut dengan sesuatu yang cahaya dari Allah tadi, itu harus kita istiqomah, kita pegang erat-erat. Saat itulah kecerdasan, ya, kalau dalam diri kita ini kita bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala kapan saja dan di mana saja. Demikian pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya khususnya diri saya dan sahabat Bapak Ibu semua. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa yang Dia kehendaki, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan selalu melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, dan semoga kita selalu mendapat cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.